Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sudah makan siang? Sebelum dimulai ya dipimpin doa dulu ketua kelas. Are you ready? Ready. Let's play. Finish. Reading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Alfi absen dulu. Apakah ada yang nggak hadir hari ini? Banyak ya? Karena hujan ya? Kenapa hujan membuat kalian tidak masuk? Oke. Bagus. Bambang? Nggak ada. Sela? Oke. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang sebenarnya sudah kalian pelajari di SMP. Judulnya di situ sudah terpampang. Apa judulnya? Apa bacanya? Oke. Dulu di SMP kan sudah pernah ada. Mungkin yang masih ingat di SMP statistikanya itu membahas tentang apa? Ada yang ingat? Ya, Lina apa? Mencari rata-rata, betul. Mungkin ada lagi? Ya? Modus. Mungkin ada lagi satu? Ya? Median. Jadi ada rata-rata atau mean, modus, dan median. Nah, kemudian itu kalau tentang pengolahan datanya. Nah, sekarang Bu Alfi mau ngecek apakah benar kalian masih ingat. Di sini ada 3 gambar ya. Ini merupakan penyajian data statistika. Coba, untuk data yang pertama, dia itu disebutnya sebagai data apa? Mungkin ada yang bisa menjawab? Ya, ini apa? Tabel, pintar. Oke, kalau yang tengah ini apa? Ya, Tera? Diagram batang. Kalau yang ketiga di sini disebut apa? Sela? Diagram lingkaran. Jadi tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran itu sudah pernah kalian bahas di SMP. Nah, kemudian kenapa kok di SMP itu sudah ada sekarang dipelajari lagi? Nah, karena kita tahu kalau statistika itu merupakan ilmu yang sangat penting dan sangat diperlukan di sehari-hari. Misal, bisa nyebutkan salah satu contoh yang di kehidupan sehari-hari yang menggunakan statistika itu apa? Salah satu contoh, angkat tangannya dulu baru jawab. Oke, benar, David. Menghitung jumlah penduduk atau sensus penduduk ya. Nah, itu menggunakan statistika. Nah, selain sensus ada banyak hal yang menggunakan statistika. Oke, di sini ada tayangan. Kita simak bersama-sama. Di video ini kita akan membahas 10 penggunaan statistik yang paling populer dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah prediksi. Kita dapat memprediksi suatu hal yang akan terjadi di masa datang, berdasarkan hal-hal yang telah terjadi. Seberapa akurat prediksi ini tergantung pada banyak faktor, baik internal maupun eksternal yang harus kita perhitungkan. Yang terakhir dalam bidang olahraga. Atlet dapat mengetahui performanya berdasarkan statistik. Bahkan hasil suatu pertandingan yang akan datang bisa diprediksi berdasarkan data-data statistik yang ada. Nah, jadi itu contohnya. Jadi banyak kan ya, sangat penting sekali penggunaan matematika. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian apa yang mau kita pelajari hari ini? Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya juga, kalau dulu di SMP sudah belajar matematika, statistika, kenapa sekarang kok belajar statistika? Nah, ada perbedaannya yang akan kita pelajari di SMP sama di SMA. Oke, di sini perhatikan, ada 2 data, ada data A sama data B. Bu Alfi tanya dulu, yang bisa angkat tangan, data ini informasinya tentang data apa? Mungkin ada yang bisa menjawab. Ya, Ahsan. Nilai UTS. Oke, berarti ini 2 datanya merupakan nilai UTS. Nah, sekarang Bu Alfi tanya, apa bedanya dari data A dan data B? Mungkin ada yang bisa menyebutkan satu aja. Ya, Adel? Kalau data yang A itu data Iya, data satu persatu. Oke. Nah, kalau yang data B itu data kelompok. Oke, nah kalian lihat dulu perbedaannya. Mungkin kalau yang lain bingung apa membedakannya, kalian cek judul kolom antara yang data A sama data B. Judulnya yang sama itu adalah yang judulnya
Oke, nilai UTS. Berarti kalian bisa cek nilai UTS yang di data A itu tampilannya seperti ini kan ya? Sedangkan yang di data B dia sudah ada rentangan-rentangannya dari 41 sampai 50 dan seterusnya. Jadi bedanya seperti itu. Jadi kalau di SMP kalian itu menghitung rata-rata, median dan modus khusus untuk data yang tunggal. Benar katanya Adel tadi, data tunggal sebutannya. Nah, sekarang kita pelajarannya itu sama, akan menghitung rata-rata, median dan modus tapi untuk data berkelompok. Oke, paham ya? Nah, sekarang untuk memahami materi itu, kita akan membentuk, oke ini pertanyaan yang barusan. Kita akan membentuk kelompok. Di sini ada 6 kelompok. Kelompok 1 tuh nanti kumpul di sebelah sini ya. Kelompok 2 di belakangnya sana, kasih jarak. Kelompok 3 di yang sebelah situ. Kelompok 4 yang sebelah kiri. Kelompok 5 sisi yang belakang. Kelompok 6 di sini. Paham? Oke, silahkan berkumpul di kelompoknya. Nanti bisa kamu bulatkan, nggak usah pakai kok. Coba tulis dulu hasilnya. Terus Nah, atau sama dengan Oh, baik. Kemarin terakhir kita sudah kelompokan ya, sudah selesai semua kan tugasnya? Oke, sudah dibuat presentasinya semua bahannya? Sudah. Oke. Sebentar lagi agenda kita hari ini itu mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama kelompoknya. Nah, presentasinya akan Bu Alfi Aca. Akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan tentang modus dari data yang sudah dibahas kemarin. Cara menentukan modus yaitu kita lihat tabel pada berikut ini. Letak modus yang paling tertinggi yaitu 153 sampai 158. Dan ini adalah histogram dan polygon dari Wiki. Terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya Lita Lestari dari kelompok 5 mau bertanya. Kenapa modusnya 153 sampai 158? Kenapa tidak 159 164? Kembali. Kan pada frekuensinya sama-sama. Benar. Memilih batas bawah yang paling rendah karena menurut kelompok kami kalau memilih 159 sampai 164 data yang kelas 153 sampai 158 tidak termasuk. Tepuk tangan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok kami akan menjelaskan dari tugas yang kemarin yaitu menentukan rata-rata. Di sini sudah ada 6 kelas. Jadi, cara mencari rata-rata yaitu jumlah keseluruhan dari frekuensi dikali titik tengah dibagi dengan frekuensi. Hasilnya itu berapa? Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan. Nama saya Muhammad Fadil Rizkila dari kelompok 3. Saya akan bertanya, apa hubungan antara histogram dan poligon? Poligon ini yang nggak apa ya Bu, kayak di datanya itu kayak 145 frekuensinya di luar. Oke, ya. Gimana kalau ini? Mungkin itu saja dari kelompok kami yang dapat kami presentasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat dari gambar histogram kan yang diagram ini ya? Iya. Nah, poligon
ini? Oke, kenapa? Kenapa? Karena bukan titik tengah. Oke, berarti kesimpulannya poligon itu gimana? Datanya diambil dari apa? Dari titik tengah. Di titik tengah. Dari gambar aja udah kelihatan kan? Ya. Jadi kenapa kemarin membuat yang histogram dulu? Karena untuk poligon. Nah, kita lihat kan datanya yang ini contohnya dari berapa nih? 40 kalau yang diagram yang histogramnya langsung berarti ini segininya ya 140 sampai 145. Nah poligonnya kenapa kok nggak dimulai dari sini? Nah karena kita pakai kalau di poligon itu kita ambil titik tengahnya. Titik tengahnya yang jelas titik tengahnya ya. Jadi setiap kelasnya itu kita ambil titik tengahnya lalu kita hubungkan. Paham? Kalian bisa mengerjakan yang di LKPD. Bisa dilihat itu di lembar kerjanya ada latihan soal. Ada latihan soal. Itu silakan kalian kerjakan di terakhir. Terakhir. Lembar sebelum refleksi. Oh ini Ya. yang ada Berapa soal itu? ada 3. Kualifikasi waktu 10 menit untuk evaluasi. Jadi itu evaluasi dari hasil-hasil yang barusan. Oke, sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri, kita memulai kesimpulan bersama-sama. Jadi hari ini kita itu sudah memulai dari apa? Mungkin ada yang bisa menjawab salah satu. Dari cara mencari rata-rata, modus sama median. Oke, dari apa? Dari data Data yang bagaimana? Mungkin yang lainnya ada yang bisa menjawab datanya? data kelompoknya. Data apa? Data kelompok. Oke, data kelompok. Jadi tadi kita sudah membahas rata-rata, median, modus, dan juga ada diagram media. Apa namanya tadi yang bisa sudah kalian kerjakan kemarin pakai Excel? Mungkin ada yang bisa dijawab? Dede apa? Apa Dede? Histogram dan poligon. Oke. Kemudian kita juga tadi untuk mencari rata-rata. Gimana cara mencari rata-ratanya? Harus mencari apa aja dulu? Iya. Nah, benar. Cari DB tengahnya dulu dari setiap kelas ya. Kalau mau menghitung modusnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan? Datanya yang paling banyak, yang paling besar. Jadi melihat dari apanya? Coba Rina apa? Yang modus, kalau mau mencari modus yang dilihat dulu apanya? Frekuensi. Kenapa frekuensinya? Frekuensi yang apa yang dicari? Yang paling besar. Paling besar. Oke. Kalau median yang dilakukan pertama kali itu apanya? Mungkin bisa coba dari Sinta mungkin bisa. Ya ini. Oke, semua data semuanya ya. Yang kesini ada ditanyakan dulu sebelum kita akhiri. Kalian nikahin nanti satu-satu apa ini isinya. Jadi ini refleksi kegiatan pembelajaran pertemuan kemarin dan pertemuan sekarang. Jadi apa yang kita kalau sudah selesai silakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Ya. Siap. Oke, yuk siap semuanya. Siap. Ya. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam.